Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik, sebelum itu saya mau menyapa dulu orang tua kalian di rumah. Selamat pagi Bapak Ibu, Ayah dan Bunda yang mungkin ada di dekat sana atau hanya sekedar mendengar dari kejauhan. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung Ananda di rumah mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ya. Semoga Bapak Ibu sehat semua, Ayah dan Bunda sehat semua. Ya, dan kalau memang ada orang tuanya yang memang kerja, ya boleh sampaikan salam saya kepada orang tua kalian nanti ketika pulang kerja. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa hari ini akan dipimpin sama Reja, boleh Reja? Ayo, Bu. Bismillah. Oke, silakan Reja. Sebelum kita memulai pelajaran biologi pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Reja. Baik, anak-anakku semua, hari ini kita sudah masuk bab baru bioteknologi. Ini harusnya adanya di semester 2, tapi kita pelajari di semester 1. Baik, sebelum kita masuk ke bab baru, saya mau tanya dulu nih sebelumnya. Kita kan sudah selesai pada bab mutasi ya. Kemarin kita udah 2 kali pertemuan. Yang pertama saya jelaskan, kemudian kita tanya jawab, dan yang kedua kalian mencari informasi mengenai kelainan ataupun penyakit yang hubungannya sama mutasi. Saya sudah baca di Google Classroom-nya. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tepat waktu. Enggak, oke baik, alhamdulillah ya sehat. Ini nggak ada nih, oke berarti gini aja boleh selempar ya. Menurut kalian, kenapa Down syndrome disebabkan dari peristiwa mutasi? Ayo. Siapa yang mau coba? Ya, Bu. Oke, siapa tuh? Safira Amalia. Syarifah, Bu. Ya. Syarifah, silakan Syarifah. Karena dia pada kromosomnya kelebihan 1 kromosom. Pada kromosomnya kelebihan 1 kromosom. Oke, keep dulu sampai situ ya, Syarifah. Sekarang saya tanya, yang lain, bukan Syarifah. Yang lain, manusia itu kromosomnya ada berapa sih? Yang lain boleh jawab. 23 pasang, Bu. 23 pasang, Bu. 23 pasang. Ada Sinta jawab, ada Tanita jawab ya. Oke, kalau 23 pasang itu berarti berapa buah? 46. 46 buah. Masih ingat ya, kita pelajari itu di substansi genetika. Kalau dia adalah organismenya atau manusianya itu adalah laki-laki, berarti rumus kromosomnya adalah, ada yang tahu? Boleh? X ya. Untuk apa namanya? Individu Untuk manusia ya, Bu? Iya. Buat Raja mau coba. Berapa rumus 23 AA. kromosom? 23 AXY, Bu. Kalau untuk laki-laki. 23 AA XY. Berarti jumlah kromosomnya 48 tuh. 23 AA. 22 AA. 22 AA. 22 AA XY. Oke, Hamdi sama Azahra ya jawab ya. Ini Ade di mana Adena? Adena lagi di perjalanan ya? Iya, Bu. Oh, oke. Semoga selamat sampai tujuan. Iya, Bu. Baik, berarti kalian masih ingat, beberapa masih ingat kalau rumus kromosom pada laki-laki adalah 22 autosom dan XY. Sampai situ paham dulu ya. Nah, sekarang saya kembali ke Safira nih. Safira, halo Syarifah, Bu. Safira.
Syarifah. Tadi kan Syarifah bilang kalau kromosomnya tambah 1 atau lebih 1 ya? Iya. Iya, itu maksudnya gimana tuh? Dia tuh Apakah rumus kromosomnya jadi berbeda gitu? Apakah rumus kromosomnya jadi berbeda? ya berbeda, bukan awalnya itu 2N ya. Jadi 2N plus 1. Awalnya itu 2N. Jadi 2N plus 1. Oke. Tapi rumusnya tahu gimana caranya? Rumusnya 2N kan berarti 46. Plus 1 berarti jumlahnya 47 kromosom gitu ya? Iya, betul seperti itu? Iya. Nah, kalau Down syndrome itu berarti dituliskan rumusnya, ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? 45A plus Angelina X. tahu? Bu. Bagaimana Syarifah? 45A. 22. Kalau 45A 45A plus X. Atau 45A plus XY. Oke, terima kasih Syafira, udah betul. Oke, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi ya. Nanti di akhir pembelajaran saya punya lagi ya, Jadi siap-siap gitu ya. Baik, sebelum kita mulai masuk ke materi, saya mau menyampaikan dulu mengapa kita harus mempelajari tentang bioteknologi. Ya, jadi bioteknologi itu adalah suatu cara ataupun teknologi yang dilakukan dengan bantuan teknologi yang modern ataupun konvensional untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dari yang biasa-biasa aja, jadi butuh teknologi lain gitu ya. Nah, biasanya itu kalau di bioteknologi konvensional biasanya kita memerlukan mikroorganisme. Mikroorganismenya itu bisa berupa jamur, bisa juga berupa bakteri, gitu ya. Sedangkan kalau yang bioteknologi modern itu biasanya pakai alat-alat canggih atau mekanisme kerja canggih, gitu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari itu. Baik. Oke, kita lanjut. Oke, bioteknologi ini berasal dari kata bio, hidup, tentunya biologi, dan teknik yang konvensional dengan ada yang modern. Bedanya memang dari segi penggunaannya. Kalau konvensional tadi saya bilang memanfaatkan memanfaatkan mikroorganisme, sedangkan kalau yang modern dia lebih ke alat-alat yang canggih. Cuma ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Untuk kelebihan dari konvensional biasanya ini murah produksinya dan peralatan yang digunakan sederhana. Sedangkan yang modern ini kelebihannya itu hasilnya bisa diperhitungkan, kemudian dapat melakukan suatu perbaikan sifat dan menghasilkan sifat baru. Nah, kelemahan untuk konvensional, kelemahannya dia itu hasilnya nanti perubahan genetika tidak terarah. Jadi siapapun yang melakukan teknik bioteknologi konvensional itu bisa beda-beda hasilnya, nggak terarah. Jadi nggak terukur gitu ya. Misalnya nih si Nur Afia sama Rahma Putri gitu ya, dia sama-sama melakukan pembuatan tempe, tapi hasilnya nanti bisa beda-beda, nggak terarah ya, karena nggak ada pakem jelasnya urutan maksudnya yang bioteknologi modern terlebih dahulu. Yang pertama ada teknik DNA rekombinan. Kemudian ada rekayasa genetika, kultur jaringan, cloning, teknik bayi tabung, dan fusi protoplasma. Jelas ya kelihatan PowerPoint saya ya? Oke. Nah, yang pertama DNA rekombinan. DNA rekombinan itu mulainya dari mana sih gitu ya? Mulainya itu dari ketika kita melakukan isolasi DNA menggunakan bantuan dari enzim namanya endonuklease restriksi. Ini punya istilah adalah gunting biologi. Ya, jadi yang digunting itu
adalah DNA. Kalian masih ingat ya DNA di mana ya? Masih ingat ya? DNA adanya di mana ya? Halo? Boleh dong dijawab. DNA adanya di Kromosom. DNA adanya kalau dia Oh iya. Kalau dia adalah organisme eukariotik berarti DNA-nya adanya di dalam inti sel ya. Tapi kalau dia organisme prokariot seperti bakteri ya berarti adanya di sitosol gitu ya. Dan biasanya kita banyak bermain di bakteri karena dia punya namanya DNA sirkuler yang bentuknya bulat, kita sebut dengan plasmid. Nah, itu bisa mudah sekali untuk digunting-gunting gitu ya. Karena dia bentuknya circle, enggak kayak DNA manusia double helix gitu, susah panjang gitu ya. Kemudian setelah diisolasi, kemudian dimasukkan ke dalam DNA lain misalnya, DNA lain. Nah, ini untuk memasukkannya ini kita perlu yang namanya lem biologi. Lem biologi itu kita sebut dengan enzim ligase. Ya, jadi ada satu ketika tadi dimasukkan ke dalam DNA lain berarti kan ada satu individu yang punya dua sifat dari dua organisme gitu ya. Itu yang kita sebut dengan DNA rekombinan. Contohnya ini adalah pembuatan insulin. Oke, kita lanjut ke kultur jaringan. Kalau kalian pernah konsumsi pisang Cavendish yang suka dijual di Alfamart atau di Indomart, yang warnanya kuning, mulus, itu pernah ya? Nah, itu adalah salah satu produk dari kultur jaringan. Jadi jangan kalian pikir itu alami di kebun-kebun petani alami pisangnya mulus, itu tidak. Ya, itu hasil kultur jaringan. Ya, jadi salah satu produk yang mudah kalian amati gitu ya, atau kalian rasakan sendiri gitu, itu ada hidroponis. Oke, gimana sih tekniknya? Gimana sih teknik mengkultur gitu ya? Kultur itu pertama yang kalian harus tahu, dia tempatnya itu harus steril semuanya. Ya, jadi yang pertama sterilisasi expand. Expand itu adalah bagian dari tubuh norma agama dan yang lainnya. Cloning itu kayak gimana sih mekanisme kerjanya gitu ya? Yang pertama adalah mengambil kelenjar mame atau kelenjar susu dari domba betina. Ya. Jadi dia mengambil kelenjar susu dari domba betina, kelenjar susu berarti sel soma gitu ya, dan mengambil sel telur dari domba lain. Ya, jadi ada dua domba nih. Yang satu diambil kelenjarnya, kelenjar mamenya, kelenjar air susunya, karena dia produksi susunya banyak. Kemudian domba yang satunya mengambil sel telurnya, tetapi inti selnya dibuang. Ya, kemudian sel telur yang inti selnya sudah dibuang, didifus, ya, artinya ini digabungkan antara si kelenjar sama si telur dengan bantuan listrik, ya. Kemudian ketika telurnya itu sudah membentuk embrio, ya, dia dimasukkan lagi ke dalam rahimnya domba yang diambil telurnya tadi. Nah, domba yang mengandung tadi, dia itu akan menghasilkan domba yang sama dengan domba yang diambil kelenjarnya. Sama sini paham nggak? Ulang ya. Ada domba. Ulang. Bu, berarti ini nggak dibutuhin domba jantan atau gimana, Bu? Maksudnya? Nggak dibutuhin domba jantan. Jadi gini, ini kalau di proses domba doli ini tidak. Intinya ketika fertilisasi adalah peleburan dua sel.
peleburan 2 sel. Nah, tujuan dari cloning domba Dolly itu pengen dombanya itu menghasilkan susu berlimpah. Awalnya kayak gitu. Mau menghasilkan susu yang berlimpah. Berarti diambil dari pendonor domba yang susunya berlimpah. Ya, pendonornya susunya berlimpah. Yang dimasukkan ke dalam domba yang sel telurnya yang inti dari sel telurnya diambil. Jadi dia nggak sama sekali punya sifat dari ibu yang mengandung kemarin kalian tatap muka misalnya. Ya nggak sih? Nah, itu harus dimanfaatkan teknologi dengan baik dan bisa kita melihat sesuatu yang baik gitu ya. Oke, nanti saya kebanyakan ceramah ya. Kita lanjut. Oke, ini kita masuk ke teknik bayi tabung. Ini kembali lagi tadi saya bilang tujuannya apa? Tujuannya apa? Teknik bayi tabung itu bisa dilakukan untuk pasangan suami istri yang memang terkendala memiliki keturunan. Jadi kalau tujuannya itu untuk memungkinkan dia memperoleh keturunan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan norma, diperbolehkan. Tetapi kalau dia nggak mau hamil, ini cewek nggak mau hamil, padahal bisa hamil misalnya. Pertama dia alasannya nggak mau, saya gendut misalnya, saya nggak mau karena nanti tubuh saya aneh, saya nggak mau karena nanti saya harus melahirkan gitu. Nah, itu nggak boleh gitu ya, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya wanita ini cenderung sulit punya keturunan karena mungkin telurnya itu nggak bisa mateng-mateng, dia punya kelainan. Dinding rahimnya itu nggak bisa tebel, selalu tipis, jadi pas terfertilisasi nggak bisa nempel, meluruh terus misalnya. Atau yang laki-laki misalnya, yang laki-laki spermanya itu jumlahnya tidak bisa mencukupi untuk fertilisasi normal. Harusnya kan fertilisasi normal ovum dibuahi 1 sperma, itu kan normalnya ya. Tapi kalau kalian pelajari detail lagi atau kalian flashback lagi materi kelas 11, itu sperma nggak mungkin cuma 1 datengin sel telur. Pasti jumlahnya banyak. Benar nggak? Ya kan? Nggak mungkin 1. Artinya kalau dia menghasilkan cuma 1 sperma dalam 1 kali ejakulasi misalnya, itu nggak akan bisa ngebuahin. Udah mati sebelum ketemu sama si ovum. Artinya dari laki-laki pun ada yang memungkinkan dia terkendala untuk memiliki keturunan dengan normal. Jadi dibuatlah teknologi seperti ini. Bagaimana sih mekanismenya gitu ya? Mekanismenya pertama, entah yang laki-laki ataupun yang perempuan dikasih treatment supaya kendalanya apapun ya, dikasih treatment supaya mengatasi kendala tersebut. Itu yang pertama. Entah di laki-laki ataupun di perempuan. Kemudian yang kedua, itu proses pengambilan telur. Pengambilan telurnya biasanya langsung dari ovarium. Ya. Jadi sebelum ovulasi itu udah diambil. Nanti ada caranya ya, saya tunjukkan. Kemudian ketika dia sudah diambil telurnya, dipertemukan sama sperma yang sudah diambil. Jadi kalau laki-laki lebih gampang. Kalau sperma kan diambil dari teknik ejakulasi biasa gampang. Tapi kalau wanita susah. Harus ngambil dari indung telur, itu mekanisme lebih susah. Kemudian digabungkan supaya dia melakukan fertilisasi sendiri, tapi fertilisasinya di luar tubuh. Itulah mengapa disebut dengan in vitro fertilization. Jadi fertilisasi yang dilakukan di luar tubuhnya si wanita. Ya. Kalau hewan sih banyak yang kayak gitu, kayak katak ya. Katak kan telurnya dikeluarin di air, spermanya dikeluarin di air, ketemu ya kan, eksternal ya kan. Kalau ini kita sengaja ambil telur, beberapa telur yang matang dan jumlah sperma. Dan ini ada kategorinya. Ada kategorinya. Kalau untuk normal aja itu harus 5 juta spermanya supaya bisa pembuahan. Jadi kalau spermanya kurang dari 5 juta spermanya, ini spermanya ya, bukan jumlah semennya, tapi jumlah spermanya, organismenya itu harus 5 juta. Di luar itu butuh bantuan. Nah, tapi kalau di teknik bayi tabung cukup 1 lawan 1 di bayi tabung ya.
Cukup 1-1, jadi 1 telur sama 1 sperma itu bisa. Karena ada teknik langsung disuntikan ke dalam telur. Paham ya sampai sini ya? Nah, nanti ketika sudah disuntikan nih, dia kan akan membelah. Kalau dia membelah berarti prosesnya sampai sini lancar. Dia menghasilkan zigot, berkembang gitu ya, sampai nanti blastosis, dimasukkan kembali ke dalam rahim, ditanam kembali ke dalam rahim. Ini juga ada itunya. Kalau dia berhasil nempel di rahim, jadilah dia hamil. Tapi kalau dia nggak berhasil nempel di rahim, meluruh lagi, ya dia menstruasi lagi. Ya, tapi ini biasanya dikondisikan. Rahimnya dikondisikan, ketebalannya gitu ya. Tapi tetap dengan rencana. Kita boleh berencana, tetap Allah yang menentukan ya. Ya, artinya ketika tetap ada angka kegagalannya, walaupun untuk pasangan yang mengalami kendala ini itu suatu kemungkinan yang perlu dicoba lah, istilahnya kayak gitu ya. Selama tujuannya masih baik tadi gitu ya, mengatasi permasalahan masih oke lah ya. Oke, kemudian kita lihat nih di sini, ini ada tekniknya dulu sebentar, saya itu kayaknya udah ada yang mau nanya soalnya. Ini adalah teknik pengambilan telur dari ovarium, jadi tetap kalau dari wanita gitu tetap diambil seperti ini teknik pengambilannya. Ya, setelah diambil kemudian dia sengaja dikawinkan sama si sperma. Ketika sudah membelah nih 4 ya, ditanam kembali. Ini ditanam itu bukan ditaruh gitu, bukan kayak lagi nanam sayuran gitu ya. Tapi ditanamnya cuma diinjeksikan aja. Nanti terserah dia mau nempel atau enggak. Normalnya dia nempel. Normalnya dia nempel. Ya, normalnya. Tapi tetap ada kemungkinan dia meluruh. Tetap ada kemungkinan seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya mau nanya, Bu. Iya, silahkan. Kan program bayi tabung ini kan pertemuannya di cawan gitu kan, di luar eksternal gitu. Nanti terjadi fertilisasi baru ngasilin embrio. Nah, dalam proses fertilisasi itu kan sangat kondusif gitu, Bu. Tapi pernah ada kendalanya nggak, Bu? Bisa terjadi kendala nggak, Bu? Oh, maksudnya nggak berhasil membuahi gitu? Ya, jadi nggak 100% berhasil gitu. Iya, itu ada. Jadi memang kategori bayi tabung ini akhirnya gagal ada 2 kemungkinannya. Pada tahap dia fertilisasi nggak jadi pembuahan, nggak jadi zigot, atau yang kedua nggak bisa nempel. Itu produk kegagalannya. Jadi kemungkinan tetap ada dia nggak bisa membuahi si spermanya. Jadi artinya kurang teliti dari pihak dokter atau rumah sakit mengecek spermanya ini bisa membuahi atau tidak. Nah, karena biasanya fokus kalau bayi tabung ini kan biasanya yang nangani dokter obgyn ya atau kebidanan. Ya, jadi biasanya yang sangat diperhatikan adalah yang dari pihak wanita. Karena memang juga pihak wanita itu faktor X-nya banyak untuk diperhatikan. Kalau laki-laki kan faktor X-nya cuma 1, sperma doang. Ya kan? Spermanya seperti apa. Nah, biasanya ini suka terlupakan spermanya ini bisa membuahi atau tidak. Ya, jadi memang ada beberapa hal sebelum kita memfertilisasi in vitro ini, ngecek spermanya ini harus benar-benar teliti banget. Jadi tetap ada kemungkinan ya, Jaskial ya. Tetap ada kemungkinan. Kemungkinannya itu di 2 itu. Ketika fertilisasi atau penempelan. Dan ini proses yang biayanya mahal. Ini mengapa bayi tabung mahal? Ini proses ngambil telur dengan teknik ini tuh pertama mahal. Kemudian dia dikawinin di luar tubuh tuh mahal. Mengkondisikan sama. Dia kan harusnya ketemunya di mana? Di tuba Fallopi. Berarti harus dikondisikan sama seperti tuba Fallopi. Suhunya, pH-nya gitu ya. Sterilnya harus sama gitu Mbak Lofi. Nah, ini yang bikin dia mahal. Ketika udah selesai sampai tahap penempelan sih biasanya itu udah selesai prosesnya. Dan biasanya ceknya itu bukan lagi cek pakai tes spek biasa hanya hormon yang ada di urin, tapi udah ceknya darah.
Jadi ada nggak penggumpalan kalau misalnya ada salah gitu ya? Karena ada beberapa kelainan sulit memiliki keturunan karena ternyata spermanya itu dimakan sama leukositnya wanita. Jadi dia nggak cocok dari segi darah. Jadi mengalami agregasi, koagulasi atau penggumpalan kayak gitu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup untuk beta? Bu, saya mau nanya, Bu. Berapa waktu, Bu? Kalau yang dari fertilisasi tadi sampai akhir gitu, sampai dimasukin lagi ke wanita, itu berapa waktunya? Ini siklusnya sama dengan siklus 1 kali menstruasi. Jadi kalau udah tahap mau dipertemukan, mau di in vitro itu satu kali siklus menstruasi. Jadi sebulan aja. Tetapi mengkondisikan supaya telurnya bagus, spermanya bagus, ya kan? Kondisi hormonal wanita bagus. Itu yang lama. Tapi kalau untuk proses ininya sendiri itu cuma 1 siklus menstruasi. Kenapa? Karena kan telur matangnya endometrium tebalnya dalam 1 siklus menstruasi. Jadi 1 bulan, 28 sampai 36 hari. Kira-kira itu. Di dalam batas itu. Jadi kan ketika dia berhasil nanti fertilisasi gitu ya kan. Kan ini kondisi rahim harus tebal. Kondisi rahim tebal itu kan setelah dia ovulasi. Ya kan? Kalau kalian ingat siklus menstruasi kelas 11, karena memang normalnya kayak gitu. Dan biasanya nanti juga ada tambahan, misalnya memperkuat rahim kandungan supaya endometriumnya tetap tebal dalam waktu beberapa hari gitu. Tapi tetap dalam 1 siklus menstruasi. 1 kali proses ini ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Bu, saya mau mau nanya, Bu. bertanya, Bu. Ya, gantian ya. Siapa tuh? Bu, saya mau nanya. Iya, siapa tuh yang ngomong tuh? Kan Kalau Cinta. Iya, Bu. Misalkan ada perempuan yang masalah dalam hal tadi, Ibu, rahimnya yang tipis gitu dan segala macam, tapi di keluarganya dia tuh semuanya berhasil, Bu, cuma dianya doang nih. Nah, itu kenapa bisa beda sendiri, Bu? Di antara 5 anak gitu, dia doang yang beda sendiri gitu, Bu. Cinta, faktor itu banyak, tidak harus faktor genetik. Dalam satu keluarga misalnya keturunan sebelumnya selalu punya keturunan normal, tapi dia saja. Ya, jangan pikirkan kenapa dia kayak gitu, nggak usah Cinta. Tapi pikirkan bagaimana cari solusinya. Karena kalau mau cari faktor itu, pertama adalah makanan. Ya. Pola hidupnya dia nggak sehat, itu cuma ngebalik-balik kayak gitu aja. Nah sekarang ketika dia mau usaha, mau berupaya, mau nggak berubah tuh pola makannya, pola hidupnya gitu ya. Karena memang perbandingannya juga nggak terlalu banyak. Wanita yang kesulitan memiliki keturunan sama yang enggak. Ya, dan perhatikan juga wanita yang semakin usia, berarti telurnya juga kan semakin tua. Karena telurnya wanita itu ada sejak dia di dalam kandungan ibunya. Beda dengan spermanya pada laki-laki, produksi setiap saat dia mau bikin. Kan? Tapi kalau wanita semakin dia usia, berarti kualitas dari telurnya juga lebih menurun. Perhatikan. Jadi berlomba dengan waktu kalau wanita biasanya. Jadi kalau Cinta tanyain kendala dari situ, dari makanan yang utama, terus sama pola hidup. Di luar faktor genetik. Nah, tapi kalaupun nanti kalian ada yang terkendala, saya sih berharapnya kalian tidak ada terkendala ya. Normal-normal saja. Tapi kalaupun nanti kalian ada yang terkendala, jangan lagi pikirkan itu karena hanya bikin sedih. Pikirkan upaya kalian apa, usaha kalian apa. Walaupun tidak langsung misalnya B-tabung gitu ya. Tidak langsung B-tabung, maksudnya ada yang lain, ada insem dan sebagainya gitu kan. Tapi kalaupun nanti ujung-ujungnya kalian terakhir-terakhirnya adalah harus ditabung. Oke lah. Perhatikan tujuan kalian apa. Tujuannya apa dulu kalian. Usaha seperti itu ya. Yang wanita ataupun yang laki-laki. Karena yang laki-laki juga jadi faktor ya gagalnya fertilisasi secara normal. Tadi saya sudah sebutkan ya. Ada jumlahnya, ada bentuk spermanya,
ada kecepatan spermanya, walaupun cuma sih spermanya aja yang di itu ya, cuma spermanya. Jadi kalau spermanya udah oke, biasanya wanita diperbaiki. Bentar ya. Maaf ya, soalnya si Gibran meeting juga. Kita lanjut dulu. Baik, kita kembali ke kalian. Saya mau tanya yang pertama adalah, saya harus pakai speaker kali ya. Saya mau tanya yang pertama adalah, apa kelebihan dari bioteknologi konvensional? Ada yang mau coba jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan. Siapa nih, Bu? Siapa aja boleh. Saya kelihatan wajahnya kan? Saya dulu ya, Bu. Produknya murah, Bu. Iya, silakan. Duluan. Pemanfaatannya mikroorganisme, Bu. Apa, Nur? Pemanfaatan mikroorganisme. Itu kelebihannya. Produknya murah, Bu. Perbaikan genetiknya tidak searah. Oke. Ada yang lain? Saya boleh nyoba nggak, Bu? Sederhana, Bu. Saya, Bu. Abdi, tapi suaranya cewek ya? Kenapa, Safira? Bisa kumis. Alat yang digunakan sederhana. Tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal. Oke. Udah, jangan banyak, biarkan temennya jawab juga. Oke. Silakan yang lain. Sudah. Tekniknya lebih simpel nggak, Bu? Yang konvensional. Ini siapa nih? Arif ya? Iya. Siapa sih nih? Oh, Bima. Saya, Bu. Bima, Bu. Iya. Tumben, Bima. Nggak apa-apa, Bu. Jangan kali-kali, Bu. Tumben nggak ada kreasi. Ini aja polos, ya kan? Editor gitu ya soalnya. Pakai HP, Bu, soalnya, Bu. Laptopnya dipakai kakak saya. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Ayu dan Liot Maaf ya, bermain di taman. ada anak SD lagi Ketika belajar. sampai di taman, ternyata kondisi taman sangat kotor. Banyak sekali sampah. Baik, kita cukupkan saja karena keganggu ya. Keganggu nggak sih? Keganggu nggak? Bawa Bu ke situ, Bu, biar kelihatan, Bu. Nggak apa-apa sih. Ada Nggak apa-apa, Bu. Biar rame, Bu. Biar kelihatan kamera, Bu. Sekarang kita lanjutkan mengenai celana Mira jadi kotor. teknik dari contoh teknologi konvensional Yang tuh kan nggak dengar suara saya. Ayu mengajak Bio dan Mira untuk membersihkan taman bersama-sama. Udah kali. Dion dan Mira setuju. Nggak bisa di stop lagi. Sebelum bermain, mereka membersihkan. Bisa di stop tuh lagi baca. Taman terlebih Oke. dahulu. Pertanyaan berikutnya. Ayu dan Mira Ada nggak yang mengumpulkan bisa sampah. jelasin ke saya? Ini poinnya Yang lumayan nih ya. Berserakan, Jelasin ke saya secara lalu sederhana membuang ke teknik tempat dari sampah. bayi tabung. Setelah selesai membersihkan taman, Boleh beberapa Ayu, orang. Dion dan Mira Teknik pun bayi tabung. bermain dengan gembira. Saya, Bu. Saya Nah, boleh, Pak. Bu. Oke, silakan. Jadi pertama itu kayak ada pengobatan dari untuk pihak wanita sama pria. Setelah itu ada proses pengambilan sel telur dari wanita dan sel sperma dari pria. Kemudian sel telur sama sel sperma itu disatukan atau digabung dalam suatu cawan. Terus setelah terjadi pembuahan antara sel sperma dengan sel telur, ketika berhasil membelah dan menjadi zigot, kemudian dimasukkan ke rahim wanita. Udah. Injeksi.
Oke, terima Miss, kasih. katanya kayak gitu Syarifah. dia Ada yang mau nambahin? Ajarin sama mama saya. Ada yang mau nambahin? Ada malah. Saya Bu. Anda lihat? Ada cash cream. Anda lihat sama Dias ya? Silakan. Siapa dulu, Saya Bu? dulu ya, Bu. Enggak, Iya, Andra Dias dulu deh. Andra dulu deh. Iya, Miss, videonya nyalain, Miss. Jadi kalau dari saya, pertama itu kita tahu dulu definisinya bahwa bayi tabung ini adalah proses pembuahannya itu dia terjadi di luar. Nah, prosesnya itu yang pertama adalah kita ngecek dulu dari calon ibunya, terutama dari kadar estrogennya di dalam darahnya itu, untuk memastikan ovariumnya itu dalam keadaan tidur. Nah, setelah itu kita ambil lagi dari sel telurnya yang dari sel ovarium, sel dari yang ovum, sama spermanya. Setelah itu kita masukkan ke cawan untuk melakukan pematangan. Nah, kemudian untuk setelah itu kita diambil pengambilan telurnya itu untuk melakukan pembuahan di dalam cawan tersebut. Nah, kemudian setelah di Oleh halaman, Miss. kan tadi di alat, kemudian kita masukkan embrio itu ke dalam rahim dan kemudian ya berproses sampai jadi bayi. Seperti itu, Bu. Miss, kapan-kapan sekolah, Miss. Oke, terima kasih Anda sudah jelas ya. Kangen sama sekolah. Ada yang kangen juga nggak sama kayak Iban di sekolah? Kemarin saya udah berdoa. Baik, Andra silakan Dias. Iya, yang pertama itu kan proses bayi tabung tuh kita harus tahu keadaan wanita sama keadaan prianya ini, sel sperma dan sel telurnya dengan keadaan baik atau enggak. Nah, pada saat pengecekan itu dilihat itu apa namanya? Dicek kadar darahnya perempuan sama kadar darahnya lelaki buat menentuin sel spermanya sama sel telurnya itu baik enggak atau udah kondisi udah siap diambil untuk dijadiin satu di luar itu. Nah, kemudian pas diambil sel sperma dan sel telurnya ini dijadiin satu di satu cawan untuk menjadi satu menjadi embrio. Terus di dalam pas pertemuan sel telur dan sel sperma itu nggak kemungkinan semuanya berhasil. Pasti ada beberapa yang nggak berhasil atau gugur. Kemudian dari beberapa yang berhasil itu dimasukin ke dalam rahim perempuannya. Nah, keadaan rahim perempuannya ini harus kondisinya baik dan di dinding rahimnya itu harus sesuai. Oh iya, tadi pas dijadiin satu itu keadaan suhu dan lain-lainnya tuh harus sesuai dengan tempat pertemuan sel sperma sama sel telur yang normal itu loh, yang bukan ya ituan bayi tabung. Nah, pas udah dimasukin itu juga ada kendalanya kalau itu juga ada efek sampingnya, itu bisa berhasil atau enggak gitu, Bu. Terima kasih Dias. Terima kasih. Oke, baik, yang terakhir silakan yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Siapa? Silakan. Osvaldo ya? Jadi Iya, Bu. Iya.
Osvaldo again. 2 minggu lalu Osvaldo juga kan yang nyinggung. Oke, silakan Osvaldo. Jadi bioteknologi itu diambil dari kata bio, teknos, dan logos yang artinya bio itu hidup, teknos itu teknologi, dan logos itu ilmu. Berarti bioteknologi adalah ilmu yang memanfaatkan teknologi dari makhluk hidup. Ada beberapa contohnya, baik dari konvensional maupun kalau yang modern seperti bayi tabung, cloning, dan sebagainya. Dan pemanfaatan bioteknologi itu tidak sepenuhnya juga baik untuk dilakukan. Kayak misalnya kalau kita mau membuat buah-buahan yang lebih baik, lebih unggul, itu pemanfaatan bioteknologi yang benar. Tapi kalau seperti tadi yang kita bikin cloning terus kita ambil organnya, itu kan melanggar norma yang berlaku. Jadi kita mempelajari, tapi tidak semuanya itu perlu kita untuk lakukan. Itu aja, Bu. Oke, kita beri applause dulu buat Osvaldo. Spesialisasi untuk menarik kesimpulan. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Saya mau kalian minggu depan mempersiapkan diri kalian lebih baik lagi karena kita sudah masuk bab paling akhir mengenai evolusi. Jadi besok mekanismenya agak saya rubah. Saya mau mendengarkan kalian bercerita tentang evolusi yang sudah kalian baca. Evolusi itu tokohnya banyak banget. Ada Charles Darwin, ada Robert Malthus, ada Jean-Baptiste Lamarck gitu ya. Banyak sekali tokoh-tokohnya. Saya mau kalian baca terlebih dahulu, kemudian minggu depan kalian ceritakan terlebih dahulu apa yang sudah kalian baca, baru kita bahas bersama. Jadi kita besok benar-benar diskusi minggu depan. Saya sama sekali nggak nyampaikan materi. Karena biasanya evolusi ini materi pro kontra ya. Jadi evolusi. Iya benar, evolusi ini materi yang pro kontra ya. Jadi saya mau meluruskan paradigma yang salah ketika kalian mempelajari tentang evolusi. Jadi kan banyak nih yang bilang kalau kita ini adalah berasal dari kera, katanya gitu ya kan? Benar nggak sih kayak gitu? Pernah dengar dah atau istilah itu mungkin kalian pernah dengar. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang pengen saya luruskan. Jadi saya mau kalian mempersiapkan diri kalian lebih baik. Besok sumber ilmu lebih banyak pada kalian, semakin banyak yang kalian informasikan, semakin banyak diskusi yang akan kita bahas. Itu saja dari saya. Siap ya minggu depan ya? Insyaallah Siap, Bu. Oke, baik. Sebelum kita tutup, kita doa terlebih dahulu. Janes mungkin mau pimpin doanya, Janes? Ya, boleh. Oke, silakan Janes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah belajar biologi bersama dari awal pembelajaran, yaitu mulai dari jam 7 pagi dan dimulai dari jam 7.10. Alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar. Sebelum kita menutup pada acara pembelajaran biologi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bu Resi sudah mempersilahkan saya untuk menutup acara pada pagi hari ini. Terus gimana Bu kelanjutannya Bu? Oke, terima kasih Janes, terima kasih semuanya. Bu Resi ingatkan kembali tetap jaga kesehatan kalian. Hindari keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Kalaupun memang perlu banget keluar, tetap harus dengan protokol COVID. Hindari kerumunan, cari tempat yang sepi. Kalau memang udah bosan di rumah, mau liburan, cari tempat yang sepi gitu ya. Dan usahakan tidak kontak dengan banyak orang. Ya, tetap jaga kesehatan, berdoa terus. Semoga tahun depan kita sudah bisa tatap muka seperti biasa. Karena beneran saya sudah pengen berdiri di depan kelas. Ya, jadi mudah-mudahan kalau kalian mungkin kangen sama teman-teman kalian ya. Kalau saya kangen diri di depan kelas. Baik, untuk kali ini sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.
Terima kasih Bu. Makasih Bu.